Oke, selamat pagi anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi perencanaan keuangan Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti semester ganjil ya. Saat ini semester berapa Nabila dan anak-anakku yang lain? Semester 5, Pak. Semester 5 ya. Baik, berarti otomatis sebentar lagi kalian akan apa? Praktik kerja ya. Kalau kalian misalnya D3 ya. Betul ya? Iya, Pak. Baik, oke. Nanti kalau kalian misalnya mendapatkan kesulitan untuk dapat magang atau segala macam, nanti kamu ataupun kalian bisa hubungi Bapak ya, ataupun hubungi kampus untuk mendapatkan jalan keluar ataupun solusi ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 7.30, kita akan kuliah nanti sampai jam 9 ya, jam 9 kurang ya, karena Bapak nanti ada jadwal rapat jam 9 ya. Baik, Bapak akan coba share screen. Apakah sudah dilihat materinya? Sudah, Pak. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai basic financial planning ya ataupun dasar-dasar perencanaan keuangan. Apapun yang kalian terima dari Bapak ataupun dari dosen-dosen lain, kalian harap serap dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini merupakan ada suatu pengetahuan yang diisi dengan berbagai macam pengalaman yang bisa menjadi bekal kalian untuk dapat melalui waktu-waktu kehidupan kalian. Yang ini akan membuat kalian semua menjadi lebih baik dan lebih sukses daripada kami-kami yang tidak apa ya, tidak mengecap pendidikan yang tinggi, kemudian juga tidak diajari oleh yang praktisi yang telah menjalaninya. Jadi kalian, saya percaya jauh lebih terbuka kesempatan untuk lebih cepat sukses dan lebih cepat mendapatkan apa yang kalian inginkan, ya. Jadi perencanaan keuangan adalah merupakan suatu bagian dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalian coba melihat kembali kepada keluarga kalian masing-masing. Mungkin ada keluarga kalian yang hidupnya sederhana, ada kehidupan yang berkecukupan, mungkin ada yang kehidupan yang lebih baik, dan mungkin ada juga kalau kalian misalnya lihat teman-teman kalian ada kehidupan yang terlihat lebih mewah. Tapi kembali lagi, bahwa itu bukan merupakan ukuran eh, merupakan ukuran kesuksesan ya, bukan merupakan keukuran daripada suatu kehebatan, tidak ya. Jadi kalian jangan terkecoh ya, jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang hedonisme ataupun hal-hal yang bergaya hidup yang terlihat mentereng dan mewah. Saya khawatir TV-TV kita ataupun sosial media yang kita miliki saat ini tidak cukup memberikan suatu pengajaran pendidikan yang memadai, yang baik, yang bijak, ya. Tetapi sebaliknya, hampir semua menunjukkan kehebatan-kehebatan gaya hidup yang begitu mewah, hedonisme dan segala macam. Nah, jadi oleh sebab itu, masalah perencanaan keuangan bukanlah mengenai tingkat intelektual, bukanlah mengenai suatu pemahaman terkait dengan agama, tapi lebih kepada pola pikir, ya, pola pikir, konsep pikir ya, yang kalian ataupun kita semua harus miliki, ya, yang kalian harus apa peluk erat dan kemudian simpan dalam diri kalian semua, ya. Jadi perencanaan keuangan ada suatu hal yang betul-betul nyata dalam kehidupan kita yang perlu kita pahami dengan baik, yang kita perlu jiwai dengan baik, dan kita perlu kuat. Ini merupakan suatu keimanan ya. Jadi banyak sekali orang yang katakanlah hebat di luar sana, pada waktu mereka bekerja terlihat hebat, terlihat keren, terlihat mewah, tapi pada waktu setelah mereka tidak lagi bekerja, setelah mencapai usia pensiun, hidup mereka ternyata kopong, kosong, dan hidup mereka saat ini menderita dan sengsara. Ya, jadi perencanaan keuangan adalah suatu pemahaman tentang kehidupan untuk dapat menjalani kehidupan saat ini dengan damai sejahtera dan kemudian
juga mapan dan mandiri di hari esok, ya. Karena perjalanan hidup kita panjang sekali. Ada yang bisa mencapai usia 70 tahun, ada yang bahkan mungkin 80 tahun, 90 tahun, ya. Nah, apakah katakanlah kita punya kemampuan diri untuk dapat menyiapkan dana yang memadai sampai kita meninggal dunia, atau kita hanya hanya dapat mampu hidup menggantungkan, membebani orang lain? Tidak. Kita tidak boleh menjadi beban orang lain. Tidak boleh menjadi atau menyusahkan orang lain. Ya, kita harus punya kemampuan diri untuk dapat membiayai hidup kita hari ini, hari esok, dan sampai kita meninggal dunia. Itu konsep saya yang saya inginkan, yang saya ingin jalankan. Kenapa? Karena saya tidak mau menyusahkan siapapun. Karena saya ingin, kalau misalnya boleh, apa sebaliknya, memberikan kebaikan buat orang lain. Ya, oleh sebab itu, kalian betul-betul tolong pahami apa yang saya coba sampaikan, karena ini merupakan suatu ilmu kehidupan. Bukan cuma ilmu yang dari buku, textbook, bukan. Tapi adalah ilmu kehidupan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman selama 3-4 dekade yang saya jalani ini. Ya, dalam sebagai seorang dewasa, ya. Baik. Kita saat ini akan membahas topik satu, ya. Kita ada 14 kali pertemuan untuk pengajaran, kemudian ada UTS dan UAS, ya. Mohon perhatikan baik-baik, anak-anakku. Tolong kalian hadir. Kalian hadir untuk dapat memenuhi minimum kehadiran. Bila mana kalian tidak hadir, saya khawatir, ya, kalian akan terganjal ataupun tidak dapat mengikuti UTS ataupun UAS, ya. Kenapa? Karena bila mana kalian salah satu saja tidak mengikuti UTS atau UAS, maka kalian punya kesempatan untuk mendapatkan nilai yang cukup besar, ya. UTS kalau tidak salah 30%, UAS atau sampai, maaf, maaf tadi terputus. Maaf tadi terputus, ya, ini internetnya sedang, sebentar. Maaf, ya. Oke. Jadi kalian harus ikut, ya, ikut eh, seluruh seluruh kehadirannya. Jangan sampai kalian kurang dari 70%. Baik. Sekarang saya akan coba memasuki topik pertama mengenai kehidupan, karir, dan keuangan. Ya, ini kehidupan tentang perjuangan dan petualangan. Kemudian karir, kinerja, kompetisi dan karakter. Kemudian keuangan meningkat sering bertemunya karir. Kemudian 4, apa yang kita lakukan? Baik, karena tadi saya sampaikan ilmu perencanaan keuangan adalah mengenai ilmu kehidupan, ilmu bagaimana kita menjalani hidup ini, ya, kita bagaimana kita melalui hidup ini dari waktu ke waktu, ya, hingga akhir usia kita, ya. Saya, kalian semua tidak bisa memilih, ya, untuk lahir di keluarga apa, dengan orang tua apa, di bangsa apa, ya, kemudian dengan suku apa, dengan agama apa. Kita lahir adalah sebuah takdir, ya. Kita tidak bisa menentukan titik awal kita, di mana katakanlah kita lahir di sebagai bangsa Indonesia, mungkin kalian lahir dari keluarga Jawa, ada yang dari keluarga Batak, ada yang keluarga Sunda, sementara saya adalah keluarga campuran, ya. Kemudian saya lahir dari sebuah keluarga Katolik, mungkin ada teman-teman Anda semua mungkin ada dari keluarga Muslim ataupun keluarga Buddha dan lain-lain. Itu tidak bisa kita apa tolak, ya, karena itu sebuah takdir, ya. Tapi itu titik awal yang tidak bisa tolak. Tapi kita ini nanti akan mau mati sebagai apa? Mau mati dalam keadaan apa? Mau sebagai mau dalam pekerjaan apa? Kita mau dikenang sebagai apa? Itu kita yang tentukan. Ya, sekali lagi, kita tidak bisa menentang takdir kita lahir di mana. Tapi kita bisa menentukan akan mati seperti apa. Ya, karena sebagai seseorang yang memberikan akal budi, ya, nurani dan nalar, tentunya, ya, kita punya kesempatan untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu, ya. Kemudian kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan melahirkan saya di keluarga saya saat ini?
mengapa Tuhan tidak menciptakan saya sebagai orang Eropa atau saya lahir di keluarga Jepang, ya. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh juga menyalahkan orang tua. Mengapa orang tua saya hanya mampu mendidik memberikan makanan saya sebagai ini atau memberikan pendidikan saya dengan terbatas? Kita tidak boleh menyalahkan orang tua. Tapi kita harus mengambil tanggung jawab kita sebagai seorang dewasa bahwa saya harus sekolah dengan baik, saya harus sekolah dengan benar dan lulus dengan secepatnya dan kemudian bekerja dengan rajin sehingga saya dapat pekerjaan yang baik dan kemudian dapat penghasilan yang baik. Kemudian dari waktu ke waktu ya, saya harus mengambil sertifikasi, ikut pelatihan-pelatihan sehingga saya dapat mendapati posisi-posisi pekerjaan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dengan tadi kita akan mendapatkan suatu penghasilan yang baik. Ya, saya ingin menceritakan seseorang anak manusia ya yang saya kenal baik ya. Katakanlah dia teman saya bernama Badi. Ya, Badi ini anak kedua ya dari 5 bersaudara. Ya, ayahnya seorang pelaut ya, seorang pelaut lulusan Akademi Ilmu Pelayaran AIP yang saat ini menjadi sekolah tinggi ilmu pelayaran yang ada di Marunda ya. Nah, ibunya seorang wanita biasa sederhana hanya lulusan SMP ya. Eh, Papanya dan ayahnya dan ibunya menikah dalam usia muda ya. Ibunya memiliki Badi pada saat beliau berusia 21 tahun ya. Jadi mereka semua pada waktu itu tinggal di sebuah gang yang sempit, ya, sebuah gang yang sempit di daerah Tanjung Priuk yang disebut Kampung Sawah, ya, Gang Kampung Sawah. Kalau misalnya teman-teman atau anak-anak sekalian pernah tinggal di Tanjung Priuk, mungkin tahu Jalan Bugis, ya. Nah, Jalan Bugis ada yang namanya kebun bawang dan segala macam ya. Itu adalah namanya Kampung Sawah. Nah, Badi ini tinggal bersama ibunya karena tadi ayahnya seorang pelaut dan dia punya kakak bernama Hendrik ya. Kemudian adiknya bernama Lucy dan Jamie ya. Kemudian si Badi ini sebagai seorang anak laki-laki yang nakal ya, seringkali ya bermain-main di daerah sekitarnya, mungkin main di empang dan segala macam. Dan kalau misalnya si Badi ini capek dengan teman-teman muslimnya ini ya, dia tidur di langgar karena langgar ada tempat sembahyang muslim yang adem, yang banyak anginnya. Kalau mereka capek bermain maka tiduran di langgar. Mungkin langgar kalau saat ini bernama musola ya. Jadi kemudian Badi tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana ya. Rumahnya beralaskan tanah ya, lantainya tanah, bukan bukan ubin, bukan keramik ya, tapi tanah. Kemudian dinding rumahnya bukan batako, bukan juga papan, tapi bilik dari anyaman bambu ya, bilik ya, bilik. Dan kemudian bilik tersebut tidak sampai ke bawah ya, sampai ke tanah. Kadang-kadang ayam suka lewat keluar masuk dari bawah itu ya. Dan kemudian kamar mandinya ataupun WC-nya, kakusnya itu ya berada di luar rumah, di belakang ya. Dan kemudian hanya pakai seng saja, atasnya tidak tertutup ya. Kemudian kalau katakanlah mau ke kamar mandi ataupun kamar kecil, si Badi harus keluar ya. Dan daerah tersebut daerah yang banjir, daerah banjir. Si Badi ini sesungguhnya ayahnya punya penghasilan yang memadai ya, tetapi kemudian karena konsep keuangan ayahnya tersebut tidaklah baik sehingga ayahnya ini lebih memperhatikan keluarga besarnya, orang tuanya dibandingkan istri dan anak-anaknya. Sehingga uang yang diberikan kepada istrinya ataupun ibunya Badi sangat-sangat minim. Dan ibunya Badi seringkali berputar otak untuk dapat mencukupkan uang yang diberikan ya. Nah, kemudian untunglah ibunya Badi walaupun hanya pendidikan SMP, dia berpikir
bagaimana bisa menghasilkan uang lebih banyak ya. Dan karena ada PAM di situ, pada waktu itu PAM belum banyak yang masuk, dia jual air yang pakai gerobak-gerobak itu ya, pakai gerobak-gerobak. Jadi dia jual kepada tukang gerobak itu untuk dipasarkan kepada tetangga-tetangga ataupun orang-orang yang sekitarnya yang tidak punya air bersih ya, dijual. Nah, karena dengan keadaan ekonomi yang sangat-sangat terbatas, Badi pernah mengalami beberapa kali ya, bukan sekali dua kali, hanya makan nasi putih yang berlaukkan garam ya. Jadi nasi putih dan garam di atas piring kaleng ya, piring kaleng ya. Jadi Badi ini tidak bisa menolak, hanya menangis dan kemudian sedih. Kenapa kok makan nasi dengan garam saja? Ya, tapi karena ibunya seorang yang baik hati dan memberikan penjelasan yang baik, kemudian Badi pun bisa menerima. Ya, walaupun dengan menangis, Badi ini tetap makan karena bagaimanapun juga dia harus makan ya, harus makan agar badannya tetap kuat dan sehat ya. Dan beberapa kali maminya atau ibunya bisa memasak telur, ceplok ataupun dadar dan dibagi rata supaya makin banyak telurnya ya. Seringkali kalau katakanlah ada rezeki yang baik, ya makan tempe maupun tak makan ikan, ya. Kemudian Badi ini tahu bahwasannya kehidupannya tidaklah baik ya. Dan kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ayahnya Badi memberikan uang yang lebih baik kepada ibunya dan kemudian si Badi bisa bersekolah dengan baik. Dan kemudian ibunya tidak pernah mengajarkan hal yang buruk ataupun yang tidak baik ataupun yang jelek akan perilaku ayahnya Badi. Dan sehingga Badi tidak pernah membenci ya sang ayah karena ajaran ibunya yang baik ya. Nah, jadi Badi ini punya pengalaman, dia ceritakan kepada saya pada waktu-waktu masa susah ya. Badi seringkali mengantarkan ibunya bersama-sama ke saudaranya untuk meminjam uang. Waktu itu pinjol belum ada. Untunglah pinjol waktu itu belum ada. Ya, jadi ibunya dengan sedih berkali-kali datang untuk apa? Untuk meminjam uang dari keluarganya yang lebih baik ekonominya. Dan mengantar ibunya ke pegadaian bukanlah sebuah hal yang tabu ataupun yang jarak. Itu dilakukan hampir setiap bulan. Ya, Badi mengantarkan ibunya untuk menaruh liontin emas ke pegadaian dan kalau ada kiriman uang dari sang ayah, emas tersebut diambil kembali. Ya, jadi pegadaian tersebut bukanlah hal yang tabu atau hal yang jarang, tapi merupakan suatu bagian daripada cerita kehidupannya si Badi. Nah, Badi ini beranjak dewasa dan Badi tahu bahwasannya sekolah, pendidikan, ya adalah hal yang utama untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dari waktu-waktu ke waktu. Makanya oleh sebab itu, karena pendidikan ayahnya dan ibunya yang cukup baik, yang mengajarkan hal tersebut, maka si Badi berusaha untuk apa? Untuk tidak tinggal kelas, tidak pernah tinggal kelas, tidak berusaha untuk tidak tinggal kelas, bahkan berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus supaya bisa lulus tepat waktu, ya. Nah, kemudian Badi ini tidak pernah menyanyiakan kesempatan untuk dapat mengambil pendidikan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, ya. Jadi kemudian saat ini Badi sudah berusia 50 tahunan, sahabat saya ini, dan kemudian sudah memiliki keluarga juga, dan dia ingin menciptakan keluarga yang lebih bahagia, lebih bahagia dari apa yang dia alami. Makanya si Badi ini berusaha untuk dapat tanda petik ya, tidak mengulangi cerita yang sama yang dialaminya pada saat Badi masih kecil. Si Badi dewasa ini berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, ya. Karena pada saat kita sudah menikah dengan seseorang dan memiliki anak-anak kita sendiri, maka kita membangun keluarga inti dan kewajiban utama kita adalah kepada keluarga inti. Ya, orang tua, mertua, kakak adik dan ipar itu adalah keluarga besar yang boleh kita bantu, tanpa
merugikan tanpa mengorbankan kepentingan keluarga inti. Itu ya. Sebagai orang anak ya, si Badi tetap membantu orang tuanya, tetap membantu mertuanya tanpa mengorbankan kepentingan istrinya dan anak-anaknya. Ya, jadi si Badi ini tidak menyesali apa yang dialaminya masa dulu, tetapi dari apa yang dialaminya dia merubah, mengambil hikmat dan merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik, ya. Dan kemudian cerita-cerita pengalaman dari si Badi ini, dia melihat banyak sekali keluarganya si Badi ini, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen ya. Jadi pemahaman perbedaan ini bukanlah suatu hal yang jelek, tapi merupakan suatu hal yang baik justru untuk dapat meningkatkan pemahaman kita, saling mengasihi, toleransi sesama anak manusia ya, karena bagaimanapun juga perbedaan tersebut diciptakan oleh Tuhan bukan oleh manusia. Seperti halnya pada waktu Paus Fransiskus datang kemarin disampaikan bahwasannya untuk menuju surga itu jalannya banyak sekali ya. Ada yang melalui Muslim, Islam, ada yang melalui Kristen, ada yang melalui Buddha, ada yang melalui Hindu ataupun yang lain ya. Seperti halnya kalau katakanlah kita mau ke Singapura, kita bisa lewat mana saja. Bisa lewat udara, bisa lewat laut ya. Bahkan mungkin bisa lewat darat kalau dari Malaysia ya. Itu bisa dari mungkin kalau dia posisinya di Jepang, dia mungkin naik pesawat dari Jepang ke Singapura. Kalau katakanlah kita dari Medan, ya mungkin lebih dekat ke Singapura dibandingkan dari Jakarta ke Singapura. Ya, jadi agama adalah jalan menuju Tuhan. Semuanya baik adanya, tergantung bagaimana kita menjalaninya, ya, dengan kebajikan dan kasih ya. Nah, kembali lagi mengenai keuangan. Jadi itu kehidupan bahwasannya kita tidak bisa menolak apapun yang telah ditakdirkan kepada kita, tapi kita bisa menciptakan kita punya nasib, ya. Karena Tuhan tidak menciptakan kita miskin, tidak membuat kita miskin. Takdir kita miskin tidak. Tuhan tidak pernah memiskinkan kita. Ya, Tuhan tidak menciptakan kita miskin dari lahir sampai tua, tidak. Kita sendiri yang menciptakannya, ya. Jadi itu cerita seorang anak dan kemudian saya meminta kalian dalam pekerjaan rumah seperti sebelumnya saya sampaikan dalam grup WA, ya. Tolong kalian nonton film Pursuit and Happiness ya. Ya, Pursuit and Happiness yang diperankan oleh Will Smith ya, Will Smith ya. Tolong kalian tonton film tersebut dan kemudian kalian apa? Kalian buatkan intisari jalan ceritanya. Ceritanya bagaimana? Pertama, bagaimana keadaannya si pemeran utamanya dengan istrinya dan anaknya? Bagaimana keadaannya? Apa yang mereka lakukan saat itu? Apa pekerjaan mereka? Dan kemudian apa kendala-kendala, tantangan-tantangan, kesedihan-kesedihan yang mereka hadapi? Apa saja? Dan kemudian bagaimana mereka bisa menghadapi, bagaimana mereka bisa menciptakan sesuatu tantangan menjadi suatu peluang. Apa yang dilakukan oleh para suami, istri dan anak? Apa yang dilakukannya? Ya, sehingga happy endingnya itu terjadi. Ya, jadi saya minta tolong kalian nonton film itu. Itu film yang menginspirasi, itu based on a real story yang kalian bisa ambil hikmatnya. Ya, itu pekerjaan rumah ya. Saya minta kalian tuliskan ya dalam waktu sebelum kita ketemu lagi ketemu lagi hari Rabu minggu depan ya. Pertemuan tanggal 25 malam ya. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan silakan tanyakan saja. Jadi pendidikan adalah modal dasar, ya karakter keuletan dan integritas kejujuran adalah modal utama, ya. Jadi sekolah kalian harus kalian selesaikan, ya secepatnya. Nah, kemudian saat kalau kalian mendapatkan ijazah nanti S1 ataupun SMA ataupun D3, ya katakan D3 saat ini ataupun S1 itu tidak menjadikan Anda ataupun siapapun yang mendapatkan ijazah itu mampu bekerja. Ya, karena ijazah itu hanya apa? Hanyalah sebuah tiket masuk untuk masuk ke dunia pekerjaan formal.
Ya, ijazah kalian katakanlah D3 itu tiket masuk ke dunia kerja secara formal. Tanpa ijazah yang memadai, hanya SMA saja, saya khawatir teman-teman kalian di luar sana hanya mohon maaf, hanya dapat bekerja sebagai kasir di sebuah toko atau sebuah jadi pramuniaga di mana gitu ya. Tidak di kantoran. Biasanya di kantoran tersebut hanyalah orang-orang yang D3 ataupun S1 ya. Dan kemudian kalian juga jangan sampai kalian putus asa juga. Wah, saya cuma D3 saja. Jangan kecewa. Saya sendiri pun juga pada saat katakanlah menikah, saya hanya D3 saja, ya, hanya D3 saja. Padahal saya ke sekolah di mana Akademi Asuransi Trisakti tahun 1986, angkatan ketiga. Ya, saya hanya D3 saja. Saya tidak cemburu, tidak iri dengan saya punya kakak ya yang sarjana S1. Saya punya rezeki dari orang tua saya hanyalah Akademi Asuransi Trisakti. Itu tidak membuat saya kecil hati. Saya tidak marah kepada siapapun. Tapi saya syukuri. Saya syukuri bahwa saya bisa sekolah. Ya. Setelah itu saya menikah. Ya, setelah menikah, ya saya apa? Saya mengumpulkan uang. Saya bekerja dengan baik. Saya mengumpulkan uang. Ya kemudian apa? Saya menabung. Saya mengambil lagi tingkat sarjana strata 1 di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti pada waktu tahun 2001 atau 2002. Ya. Jadi saya mendapatkan S1 saya sebelum usia 40 tahun, ya. Jadi saya bertumbuh dengan seiringnya waktu. Jadi kalau kalian hanya cuman D3 saja, kalian jangan marah, jangan kecewa. Kalian terima apa saja. Karena tadi saya sampaikan, takdir tidak bisa kita lawan. Ya, saya hanya dapat D3 saja, tapi saya bisa menciptakan saya sampai S2, bahkan sampai S3 kalau mau. Ya, kalian pun juga demikian. Oke. Jadi, kembali lagi, kalian harus bekerja dengan tiket masuk tadi ijazah. Setelah bekerja, tentu kalian akan mendapatkan suatu beban pekerjaan. Ya, beban pekerjaan yang akan membuat kalian menjadi lebih mampu, lebih kompeten. Jadi, kalian harus menganggap pekerjaan kalian adalah sesuatu kesempatan untuk bertumbuh, ya. Karena tanpa bekerja, seseorang tidak bisa bertumbuh. Tanpa bekerja, seseorang tidak bisa memiliki penghasilan. Tanpa memberikan kontribusi, tanpa memberikan pelayanan kita kepada orang lain, kita tidak dapat penghasilan. Karena kita mendapatkan penghasilan atau uang itu apa? Dari apa? Dari apa yang kita berikan pada orang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya, dalam bentuk kontribusi, dalam bentuk pekerjaan yang telah kita selesaikan. Oleh sebab itu, kita semua jangan memandang pekerjaan sebagai suatu beban. Jangan memandang sebagai pekerjaan sebagai suatu penjara. Tapi ambil suatu hikmat yang lebih positif yang dapat membuat kita menjadi lebih lebih bersemangat, ya. Karena tanpa pekerjaan kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa menerima penghasilan. Mana mungkin pengangguran yang tidak bekerja dapat gaji? Tidak mungkin. Jadi orang yang bekerja, yang semakin banyak bekerja, semakin banyak rezekinya. Tentu bekerja dengan otot ataupun dengan pikiran, tentu dengan pikiran hasilnya lebih tinggi. Kalau yang dengan otot kayak mohon maaf kuli-kuli ya yang hanya macul ataupun hanya membersihkan halaman itu berapa nilainya? Ya sehari mungkin 150 ribu 200 ribu. Ya bahkan mungkin mohon maaf mungkin maksimum 300 400 ribu. Tapi kalau orang yang bekerja mengajar ya dengan memberikan suatu kemampuan dari pikiran dia itu nilainya berapa? Bisa saja nilainya 1 juta, bisa 5 juta, bisa 10 juta, bahkan lebih. Kayak seorang pengacara, berapa nilai 1 jam? Bisa puluhan juta. Jadi kalian harus mengisi kalian punya kemampuan diri, kompetensi diri dalam pikiran kalian dengan apa? Dengan melakukan apa? Belajar dari pekerjaan kalian. Dengan bekerja kita belajar, kita bertumbuh, gitu. Jadi pekerjaan kalian dan kontribusi diri, ya apa? Kita memberikan apa kepada komunitas, kepada industri, kepada perusahaan, ya bahkan kepada dunia. Kalau kata misalnya saat ini, kalau teman-teman ataupun kalian semua melihat ada yang memberikan apa suatu konten di YouTube, ya berapa dia punya nilai? Mahal sekali kalau kata dia punya follower atau subscribernya begitu banyak.
Ya, banyak orang yang mau pasang iklan. Banyak orang yang ingin meminta bantuannya untuk di-endorse. Kayak misalnya ada salah satu anak ST Sakti namanya Dina, ya. Jadi selebgram di Instagram ya. Dina Karimila udah salah ya namanya Dina ya. Itu saya punya mahasiswa juga di waktu-waktu sebelumnya, dia sudah Sudah memberikan kontribusi diri kepada kepada dunia melalui melalui sosial media. Jadi selalu kembangkan kemampuan diri kita lewat apapun gitu. Nah, kemudian tadi kembali lagi tadi, kesempatan kerja akan mudah diperoleh bila memiliki ijazah, tiket masuk dunia kerja. Kita harus bertumbuh dari waktu ke waktu melalui pekerjaan kita. Jangan puas dengan kita hanya bekerja sebagai staff. Kalian semua harus bertumbuh terus dari staff jadi supervisor, jadi assistant manager, jadi manager, jadi assistant general manager, jadi general manager, kemudian jadi deputy director sampai direktur, bahkan mungkin nanti sebagai direktur utama, ya. Bahkan mungkin nanti kalau kalian misalnya punya rezeki bangun usaha sendiri, jadi pemilik usaha. Intinya apa? Intinya apa? Kita semua harus memberikan kontribusi diri kepada orang lain, kepada industri, kepada perusahaan. Maka nanti orang lain akan menghargai kita dengan lebih baik, ya. Dan jangan pernah berhitung dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang kalian berikan kepada perusahaan. Jangan pernah berhitung. Saya percaya kalian coba pakai saya punya suatu quotes ya. Jadi mungkin kalian sudah pernah dengar, apa yang kalian lakukan akan kalian terima. Jadi hukum tabur tuai, apa yang kalian tabur akan kalian tuai suatu ketika di masa depan. Kalian menanam mangga, kalian akan mendapatkan buah mangga. Kalian menanam biji salak, kalian akan mendapatkan buah salak. Kalian akan menanam biji durian, kalian akan mendapatkan buah durian. Tidak mungkin kita menanam biji salak mengharapkan buah apel. Tidak mungkin. Jadi kalau kalian menanam kebaikan, maka kalian akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda di suatu waktu di masa depan. Tapi jangan pernah menghitung kebaikan yang kalian berikan kepada orang lain, kepada sesama. Ya, kebaikan tersebut kalian berikan tanpa pamrih, karena alam semesta raya akan mencatat itu semua dan akan mengembalikannya kepada kita suatu ketika di masa depan. Mungkin bukan kepada kita, mungkin kepada anak cucu kita. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi bisa saja dalam bentuk Dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kedamaian, dalam bentuk lain. Karena rezeki tidak semata-mata hanya bentuk uang saja. Ya, itu konsepnya ya. Jadi kalian harus Harus bekerja, meningkatkan diri melalui pekerjaan. Kalian harus kompeten, harus mampu. Dengan belajar ini kalian harus memampukan diri kalian. Ya, baik. Selanjutnya saya akan coba sampaikan. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai sekolah, kalian mungkin akan mendapatkan gaji pertama. Ya, tadi kehidupan sudah ya. Kehidupan sudah. Ini si Yoriska baru masuk ya. Yoriska baru masuk ya. Oke. Tolong nanti itunya dilihat absensinya. Jadi gaji pertama mungkin kalian akan terima pada saat kalian sudah masuk pertama kali. Nah, gaji pertama mungkin kalian akan sangat bersyukur menerima gaji pertama nanti. Mungkin di tahun depan ya, setelah kalian masuk kerja, dan kemudian gaji pertama tersebut mungkin akan cukup untuk membiayai hidup kalian ya selama sebulan sampai gajian bulan depan. Nah, kemudian gaji pertama tersebut bagaimana kita bisa menumbuhkan? Bagaimana kita bisa tingkatkan? Tentu biasanya dari waktu ke waktu ya. Eh, Oke, silakan Yoriska. Dari waktu ke waktu ya, kita perusahaan mungkin akan memberikan kenaikan gaji dari waktu-waktu di setiap tahun ya. Jadi kalau misalnya tahun 2024 ini, tahun depan kita naik, di 2025 naik sekian persen, ya katakanlah 5-10% ya. Itu kenaikan biasa, kenaikan yang wajar ya, kenaikan yang hal yang seperti biasa pada umumnya berlaku ya. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Cuman naik 5-10% tiap tahun ya. Katakanlah gaji kita pertama kali 5 juta,
Maka tahun depan lagi naik 5,5, tahun depan lagi naik katakanlah 550.000 jadi 6,1, naik lagi katakanlah jadi 6,7 ya. Jadi kita sudah tahu bahwa gaji kita nanti mungkin 10 tahun lagi berapa nilainya. Nah, supaya supaya kalian punya gaji penghasilan bertumbuh dengan lebih baik, tidak hanya mengandalkan kenaikan yang biasa diberikan oleh perusahaan, kalian harus apa? Kalian harus bekerja lebih giat, kalian harus bekerja lebih banyak, kalian harus bekerja lebih cerdas, kalian harus meningkatkan kompetensi diri, kalian harus punya sertifikasi, dan kalau kata misal ternyata perusahaan kalian tidak mampu memberikan kalian apa yang kalian harapkan, ya, kalian apa? Harus apa? Ganti perahu, ganti kapal, ya. Seperti halnya yang saya lakukan pada waktu saya masih bekerja, ya. Pada waktu saya masih bekerja, saya pun juga melakukan hal tersebut, ya, melakukan tersebut ya. Jadi saya bekerja pertama kali di tempat perusahaan pertama 3 tahun, ya. Kemudian naik, kemudian setelah itu lihat tidak bisa bertumbuh, saya cuma bekerja selama 6 bulan di sebuah perusahaan. Kemudian setelah itu saya pindah lagi kapal di sebuah perusahaan asuransi. Kemudian naik lagi gaji saya. Kemudian saya lihat tidak bisa bertumbuh lagi selama 2 tahun. Saya pindah lagi ke perusahaan asuransi yang saya sebut Allianz Utama. Ya, saya di sana langsung gaji saya langsung naik, ya berlipat ganda 2 kali lipat. Dan kemudian saya terus belajar, saya sambil belajar sambil bekerja dengan baik ya, sambil bekerja dengan giat dan jujur ya, dan saya ambil sertifikasi. Dan kemudian selama hampir 5 tahun, kemudian saya lihat tidak ada kesempatan untuk meningkat, saya pindah lagi perusahaan lain. Akhirnya saya dapat kendaraan, saya punya sertifikasi A3IK pada tahun 97 ya. Kemudian saya lihat perusahaan tersebut cukup baik, cukup besar gajinya yang diberikan, tapi tidak sesuai dengan saya punya diri, akhirnya saya pindah ya, dan dapat gaji yang lebih besar, memimpin sebuah cabang, dapat mobil yang lebih bagus ya. Jadi artinya apa? Artinya kita harus bertumbuh terus ya dalam pekerjaan kita sehingga gaji bisa bertumbuh ya. Kita tidak hanya mengandalkan pertumbuhan yang biasa diberikan oleh perusahaan, kita harus mengembangkan diri terlebih dahulu ya, berharap perusahaan bisa menghargai kita dengan lebih baik, lebih tinggi dibandingkan pada umumnya. Tapi kalau ternyata memang kemampuan perusahaan kita tidak bisa memberikan kita lebih tinggi dibandingkan apa yang kita harapkan, kita bisa cari perusahaan yang lebih besar lagi. Ini sebuah tantangan. Tadi saya sampaikan lagi, kehidupan adalah sebuah petualangan, ya. Tapi kemudian jangan melepaskan sepatu lama kalau kita belum punya sepatu baru. Artinya apa? Kita tidak boleh bekerja melepaskan pekerjaan kita sebelum kita dapatkan pekerjaan yang baru. Dan kemudian apa? Tinggalkan perusahaan kita dalam keadaan baik. Kita masuk baik-baik, kita pun juga keluar baik-baik. Makanya setiap perusahaan yang saya tinggalkan sebelumnya, mereka pun juga welcome. Ya, saya bekerja dengan baik, dengan jujur, dan tidak pernah ada suatu cedera atau suatu aib yang saya tinggalkan. Ya, hingga saya membangun perusahaan saya sendiri antara insurance broker pada tahun 2022 ya. Dan kemudian saya sebagai direktur utama di sana selama 15 tahun ya, dan tahun 2017 saya mengajukan pensiun dini dan saya membangun namanya Itikat Academy ya, karena saya punya passion dalam pendidikan ya. Jadi tentu dengan gaji bertumbuh, tantangan berikutnya lagi apa? Seringkali pada waktu katakanlah kita punya gaji sudah besar, ya kita ingin memanjakan diri, kita ingin show, kita ingin memamerkan bahwa kita bisa beli handphone baru, kita bisa beli motor baru, kita bisa beli tas baru, kita bisa beli yang lain-lain yang baru-baru. Kita hanya ingin apa? Menunjukkan kepada orang lain bahwa gua sekarang hebat. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Dipuji, dipuja, disanjung. Apakah itu nilai hidup kita? Kita ingin dipuja-puja? Tidak, ya, tidak perlu dipuja, tidak perlu dipuji. Ya, kita tidak perlu memanjakan diri. Bahkan kalau kata tadi gaji kita yang pertama berapa, kita punya gaji naik tahun depan, maka selisih kenaikan tersebut kita tabung buat masa depan. Kita hidup dengan standar hidup yang sama. Jangan sampai kita gaji lebih besar, kita merubah gaya hidup kita. Alhasil apa? Alhasil kita punya biaya lebih besar daripada kita punya penghasilan. Ini yang bahaya. Ya, jadi ini awal mula ya, awal mula kita berdiskusi ataupun saya menyampaikan.
Ini kebanyakan begitu orang ya, punya kenaikan gaji, kenaikan tersebut dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif ya, untuk hanya dapat apa? Puja-pujian. Jangan, jangan merubah gaya hidup saat kita punya gaji lebih tinggi ya. Sebaliknya, selisih gaji kenaikan tersebut kita tabung untuk masa depan. Maka saya percaya tadi kita tidak boleh menjadi beban orang lain. Sebaliknya kita mesti menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Ya. Nah, kemudian setelah katakanlah kita bisa bertumbuh dengan lebih baik, bertumbuh dengan lebih hebat, ya, kita akan lebih apa? Bisa agak longgar untuk menyisihkan masa depan lebih baik dan kemudian kita menikmati hari ini. Ya, kita bisa traveling, kita bisa makan yang enak, kita bisa membantu orang tua dengan lebih baik, membantu siapapun, ya, saat kita sudah agak longgar. Tapi kembali lagi, masa depan kita jangan kita abaikan, kita dahulukan itu dulu, ya. Jangan sampai kita hanya mampu hidup bahagia, hidup mewah-mewah saat ini, tapi pada waktu kita tua, kita sengsara, menderita, dan menjadi beban orang lain. Jangan. Ya, sebaliknya kita harus mampu mandiri hingga usia tua, hingga kita mati. Ya, itu konsep diri yang saya ingin jalankan dan hingga saat ini saya bilang kepada saya punya anak, ketiga anak tersebut bahwa saya tidak ingin menjadi beban kalian. Papa ingin menjadi orang tua yang mandiri hingga akhir usia. Ya. Oleh sebab itu, nanti saya akan sampaikan pelajaran mengenai warisan ya, karena salah satu pelajaran mengenai perencanaan keuangan adalah mengenai warisan. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada anak saya bahwa saya dan mamanya, anak-anak saya ya, tidak membagikan warisan terlebih dahulu kepada mereka. Karena apapun yang saya miliki saat ini akan saya gunakan untuk dapat menjalani hidup saya yang layak ya, hingga kami berdua menutup usia. Dan apapun yang kami tinggalkan saat kami berdua meninggal dunia akan kami bagikan secara merata. Tidak memandang anak pertama, kedua, ketiga. Tidak memandang laki-laki, perempuan, semua sama. Karena anak tidak pernah memilih jenis kelamin. Semua Tuhan yang telah tetapkan. Ya, jadi kembali lagi, ya, kehidupan adalah suatu perjalanan petualangan dan kemudian harus kalian nikmati, kalian harus jalani dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kehidupan kita tidak bisa tadi memilih. Kehidupan ini memberikan kesempatan begitu banyak kepada kita, ya. Kita bisa memilih senang atau kita bisa memilih susah. Kita bisa memilih menjadi kaya atau menjadi miskin. Kita mau menjadi hebat atau tidak. Semua kembali kepada kita. Memang betul, tidak ada kebahagiaan yang cuma-cuma. Ya, semuanya harus apa? Diperjuangkan. Tidak ada kesejahteraan yang cuma-cuma, yang gratis, tidak. Semua harus diupayakan, diperjuangkan. Ya, kita mau tetap sehat, kita tidak bisa duduk-dudukan aja. Misal duduk-duduk begini, duduk, diam-diam tiduran, ya malas-malasan. Apakah kita bisa sehat? Tidak. Kita mesti apa? Kita mesti olahraga, kita mesti keluar jalan, lari, ataupun melakukan senam dan segala macam. Ya, kita tidak bisa menjadi bahagia cuman dengan diam saja, malas-malasan. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Bisa nggak kita menjadi kaya dengan diam-diam saja? Diam saja, malas-malasan, nganggur-nganggur. Nggak bisa juga. Jadi apa? Kita mesti terus bekerja, berkreativitas, berkontribusi, berkarya, supaya apa? Kita bisa sehat secara uh, tubuh, secara nurani, pikiran, dan itu apa? Dengan dompet kita punya keuangan juga sehat. Ya, jadi kita terus bertumbuh dan berkembang ya. Dan jangan pernah mengukur atau pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain ya. Jadi itu quotes yang kedua ya. Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan rezeki Anda dengan orang lain ya. Jangan pernah membanding-bandingkan handphone Anda kalian dengan orang lain punya. Jangan pernah membanding-bandingkan istri Anda ataupun rumah Anda ataupun orang tua Anda dengan orang lain ya.
Jadi apapun yang kita miliki saat ini, jangan pernah dibanding-bandingkan. Tetapi sebaliknya, kalian harus membandingkan diri kalian saat ini dengan diri kalian di masa lalu. Apakah ada perbedaan atau tidak? Apakah ada kemajuan atau tidak? Kalau tidak ada kemajuan, maka kalian harus berubah. Semestinya kita punya diri saat ini harus lebih baik, harus lebih hebat, harus lebih mandiri, harus lebih kaya dibandingkan saat lalu. Masa depan kita harus lebih baik dibandingkan kita saat ini. Maka oleh sebab itu, kita harus senantiasa berusaha, berupaya, bekerja dengan lebih giat, dengan keras, dengan jujur, ya, kemudian menabung, berinvestasi. Nanti kita akan belajar bagaimana berinvestasi dengan baik. Tetapi kembali lagi bahwa ilmu perencanaan keuangan bukanlah ilmu yang sangat sulit, yang sangat sukar, yang sangat kayak E sama dengan MC kuadrat yang kayak Einstein punya, ya tidak. Ilmu perencanaan keuangan adalah ilmu bagaimana mengelola pikiran kita, mengelola kedisiplinan kita, mengelola kita punya perilaku, kebiasaan-kebiasaan kita. Ilmu perencanaan keuangan adalah ilmu kehidupan yang harus kita lakukan dengan disiplin, dengan tertib, agar hidup kita lebih baik dan lebih bahagia. Tanpa kedisiplinan kita, ya, saya khawatir, ya. Ini Suti Fabiola sudah masuk apa belum sebenarnya? Saya nggak tahu juga ya. Nanti absensinya saya minta dari Nabila ya. Jadi sekali lagi, hidup kita adalah kesempatan untuk dapat hidup lebih bahagia, memberikan sukacita kepada orang lain, berbagi kebajikan kepada semua makhluk, ya. Karena semua makhluk adalah ciptaan Tuhan, tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, bahkan kita pun dalam setiap doa kita harus mendoakan semua makhluk, semua umat manusia, ya, supaya semua umat manusia dapat diberikan kebaikan, dapat diberikan kedamaian dimanapun mereka berada. Ya, semoga perang dimanapun berada itu dapat selesaikan dan kemudian sifat manusia yang tamak, yang tidak baik, yang ingin menguasai segala sesuatunya, ingin menjahati semuanya, itu Tuhan jamah agar semuanya menjadi baik. Karena apapun yang ada di dunia ini sebetulnya sesungguhnya cukup buat kita semua. Nah, kembali lagi, kita tidak boleh serakah, tidak boleh tamak, tidak boleh juga ingin cepat kaya, ya. Banyak orang yang ingin cepat kaya, malah akhirnya apa? Akhirnya tertipu dengan investasi bodong, investasi yang tidak baik. Ada orang yang ingin dipuja-puja, dipuji-puji oleh temannya, kemudian melakukan pinjaman online, pinjol-pinjol ya. Apapun yang kalian lakukan akan kembali pada kalian. Utang yang kalian ambil, kalian harus bayar. Ya, tidak bisa kita meminjam seseorang, kemudian kita tidak bayar. Tidak. Ya, utang harus dibayar. Janji harus dipenuhi. Karena hidup adalah sebuah petualangan memberikan kebajikan. Ya, itu dari saya. Saya minta tolong kepada kalian. Ya, saya minta tolong kepada kalian supaya saya pun juga bisa terus berkarya, ya. Dan ini pelajaran yang bisa kalian dapatkan, ya. Saya punya 2 channel di YouTube channel, ya. Pertama adalah Opa Mapan, ya. Kalian bisa lihat di YouTube channel, sama Guru Asuransi, ya. Saya punya 2 channel itu. Kalau Guru Asuransi lebih kepada ilmu asuransi, ya, ilmu asuransi, semua segala macam mengenai asuransi. Sementara Opa Mapan adalah terkait dengan keuangan, terkait dengan kehidupan, ya. Jadi mengapa saya membuat channel ini? Saya ingin berbagi kepada lebih banyak orang, kepada dunia, bukan cuma kepada mahasiswa saya, bukan cuma kepada teman saya, tapi kepada lebih banyak orang. Saya ingin menyentuh semua orang, ya. Jadi Opa Mapan, mengapa saya sebut Opa Mapan? Karena saya adalah seorang opa. Saya sudah punya 2 cucu, ya, dan sampai saat ini saya merasa diri saya mapan. Mohon maaf ya, karena kaya, mapan itu adalah sebuah istilah yang sangat-sangat relatif, ya. Jangan pernah mencemooh, jangan pernah menuding ataupun lu kan nggak kaya, lu kan miskin. Jangan pernah pikirkan orang lain, ya. Bila mana ada orang lain yang berkata, lu kere amat, lu miskin amat,
biarkanlah mereka berkata demikian. Jangan pernah diambil hati, ya, karena kita hidup bukan berdasarkan omongan orang lain. Kita hidup berdasarkan apa yang kita ingin jalani, ya. Kita hidup bukan berdasarkan apa, berdasarkan ukuran-ukuran lain, ya. Orang lain bilang, lu kok makan di emperan, makan di warteg, nggak ada masalah. Kalau memang kita bahagia, jangan pernah menggubriskan omongan orang lain, ya. Kalian cukup katakan terima kasih, kalian senyum aja, ya. Jangan pernah membalas ketidakbaikan orang lain dengan ketidakbaikan juga, ya. Tapi berikan ucapan senyum, ya, terima kasih, ya. Jadi saya minta tolong kalian melakukan subscribe ya di kedua channel saya ini agar bisa kalian belajar juga dari saya, karena saya ingin berbagi kepada semua orang, bukan hanya kepada mahasiswa, ya. Itu sementara yang dapat saya sampaikan kepada kalian, ya. Walaupun mungkin belum jam 9. Kalau misalnya kalian mau bertanya, silakan, ya, silakan. Ada yang kalian mau tanya? Halo, coba saya absensi ya. Catherine, Kalau dari saya cukup, Pak. oh ini Yanika. Catherine, Hadir, Pak. hadir. Ahmad Nur Fauzi, Hadir, Pak. Ahmad Nur Fauzi. Hadir, Pak. Oke, Armika Rani. Armika, Ada, Pak. ada. Ahmad, Ada. sorry, udah ya. Azara, Azara, halo. Azara mana Azara nih? Maaf, Pak. Azara tadi chat saya lagi di motor. Takutnya nggak bisa Oh, on mic. kok naik motor Iya. kemana dia? Lagi mau ke kampus, Pak. Ini habis mata kuliah Bapak ada mata kuliah lagi. Oke, Azara. oke. Udah. Oke, berarti belum di kampus tadi ya. Oke. Vicky, Maria. Vicky? Mana Vicky? Vicky Maria Silalahi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Isaura Camelia. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Gali Prayoga. Gali sama Azara, Pak, lagi di motor. Saya udah di Pak. Oh, udah. Oke. Udah. Oke, oke. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya semuanya ya. Oke, Gali. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ini ya, oke Gali, ini Gali. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Lisa. Lisa 22014 Oke, kita pending. Aslam Prastia. Ini namanya masih ingat Aslam. 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 Halo, tidur Hadir, lagi. Pak. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Kemudian Nur Sirajudin. Ada, Pak. Oke, baik. Ya. Nabila. Natasha. Pak. Natasha. Terima kasih ya Nabila. Hadir, Pak. Oke, Novianti. Novi. Hadir, Pak. Baik, makasih. Putra Dava. Hadir. Putra Dava. Hadir Pak. Oke, ini juga kalau salah-salah bekas saya punya mahasiswa di sebelumnya ya. Sabila Putri Hanifah. Sabila. Sabila. Kemudian yang namanya ini Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti siapa nama lengkapnya nih? Suti Faviola. Suti? Hadir, Bapak. Oke, makasih. Kemudian Taliha. Audrey? Hadir, Pak. Baik, makasih.
Kemudian Eka Ardiansah. Hadir, Pak. Baik, makasih. Yanika. Hadir, Pak. Kemudian terakhir namanya Yoriska Rahmadani Ahmastiana. Hadir, Pak. Baik, terima kasih anak-anakku. Ada pertanyaan lain yang kalian ingin tanyakan terkait dengan apa materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Maaf, Pak, bukan mau tanya materi. Tapi Ya. tadi Nabila ngirim link di WA, Pak, di WA grup. Nah, Terus saya tadi WA-nya karena error terus, Pak, kepenuhan, terus masuk tadi jam 7.46, Pak. Jadi sehingga udah tutup absennya, saya nggak bisa absen lagi, Pak. oke, nggak apa-apa. Kali pertama saya maafkan semuanya ya. Tapi Makasih, Pak. untuk berikutnya tiada maaf bagimu ya, karena kedisiplinan adalah salah satu hal yang kalian harus lakukan. Ya, dimulai dari kampus kuliah. Nanti terutama pada saat kalian sudah bekerja di perusahaan ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan dan kalian nanti mungkin ada pertanyaan berikutnya, kalian bisa chat saya di WA ya. Yang saya hanya inginkan adalah kalian hidup lebih baik daripada apa yang kalian hidupi saat ini. Masa depan kalian tentukan. Ya, saya berharap kalian cepat selesai kuliah, ya, kemudian cepat kerja dan sukses dalam pekerjaan kalian, dan kalian punya rezeki lebih baik dari waktu ke waktu ya, karena saya ingin hidup kalian lebih bahagia, lebih sukses dan lebih sejahtera di masa depan ya. Saya akan bantu. Oke? Demikian dari saya. Terima kasih banyak anak-anakku. Ya. Saya akan upload materi ini di Opa Mapan ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.